Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kelompok bagian 3 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh Artificial Intelligence terhadap Produktivitas dan Interaksi Karyawan di Lingkungan Kerja. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini diampu oleh dosen Ibu Yela dan Ibu Desi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami, Saudara Mikael Ferdi. Baik, terima kasih Mas Rizky atas kesempatan yang diberikan. Untuk artikel yang telah kami buat, yaitu artikel dengan judul Pengaruh Artificial Intelligence terhadap Produktivitas dan Interaksi Karyawan di Lingkungan Kerja. Bisa next slide, Mas? Oke, untuk anggota dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Mikael Ferdia Posan Siahaan, lalu ada Saudara Asep, lalu ada Saudari Dian Farah Andrian, lalu ada Saudara Aji Rizky Golkari Abdi. Oke, untuk artikel ilmiah kami terdiri dari 4 bab, yaitu ada bab pendahuluan, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, lalu terakhir ada simpulan. Sorry, Mas Rizky mau motong. Iya, Ini slide-nya langsung di quote kah atau mau one by one? Sorry, lang- jadi langsung di ini aja Mas, di dibacakan aja Mas. enggak. Tadi sih pas aku cek Lewat sih nih. dari slide 1 sampai 2 sama 3 nggak kelihatan sih di aku sih. Apa Oh, kalau gitu di dilanjut aja ya, gimana? mau langsung slide 3 aja? Iya, Ya udah. Oke. Slide 4 ya, ini yang quote ya. iya. Untuk berikut adalah salah satu quote yang kami ambil dari salah satu tokoh, yaitu ada Robert T. Kiyosaki yang menyebutkan bahwa innovation is key. Only those who have the agility to change with the market and innovate quickly will survive. Jadi sesuai dengan istilahnya, inovasi adalah sebuah kunci. Hanya orang-orang yang mampu untuk berubah, untuk mengubah pasar dan berinovasi secara cepat yang akan bisa bertahan di dunia saat ini. Bisa next slide, Mas? Oke. Udah kelihatan Mas? Sudah. Untuk bab pendahuluan yang pertama, pada bulan Mei 2023, Microsoft Corporation atau perusahaan raksasa Microsoft merilis data dan insights yang terbaru, di mana berdasarkan laporan Work Trend Index 2023 dengan judul Will AI Fix Work, Work Trend Index telah melakukan survei kepada 31.000 orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hasilnya adalah kecepatan kerja telah meningkat lebih cepat dari apa yang dapat diimbangi oleh manusia, dan situasi ini mempengaruhi inovasi. Dikutip dari halaman detik.com, penelitian dilakukan kepada 5.000 pekerja di perusahaan Fortune 500 oleh 3 pakar ekonomi, yaitu Eric Brynjolfsson sebagai Direktur Lab Ekonomi Digital Stanford, lalu ada Daniel Lee sebagai profesor di MIT Sloan School of Management, dan Lindsay Raymond yang juga dari MIT. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan AI generatif meningkatkan produktivitas pekerja sebesar 14%, di mana dampak terbesar dirasakan pada mereka yang kurang berpengalaman. Next slide, Mas. Untuk metode penelitian yang digunakan, yaitu merupakan gabungan antara metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik atas fenomena yang diteliti. Data diolah secara anonim untuk menjaga privasi dan kerahasiaan responden dengan teknik pengambilan sampel purposif yang dipilih berdasarkan kriteria khusus serta dilengkapi dengan random sampling untuk memperkuat validitas statistik dan representativitas penelitian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Asep. Oke, terima kasih Mas Mikael.
Selamat malam. Saya melanjutkan untuk slide berikutnya. Kita tolong Mas Haji. Ya, ini untuk hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami lakukan. Yang pertama terkait dengan survei yang kami lakukan, apakah pengguna itu setiap hari menggunakan AI dalam pekerjaannya atau berapa kali dalam seminggu. Nah, dari survei yang kami lakukan, kami mendapati 50% peserta survei itu menggunakan AI setiap hari dalam melakukan aktivitas pekerjaan, dan 33% itu berurutan seminggu, kadang 2 kali atau 3 kali, tidak setiap hari. Itu hasil. Lalu di next slide berikutnya. Nah, setelah menggunakan AI, mereka juga dari peserta merasakan bahwa produktivitas mereka semakin meningkat karena kemudahan AI ini dalam membantu mereka menjalankan aktivitas pekerjaannya itu dirasa sangat membantu, sehingga meningkatkan 83% orang menyatakan meningkatkan produktivitas mereka, sedangkan 16,7% menyatakan adanya peningkatan. Jadi intinya sih semua merasa terbantu oleh adanya AI dalam penggunaan untuk pekerjaan. Oke, bisa dilanjut juga saja. Lalu terhadap hasil pekerjaan, 50% peserta menyatakan bahwa penggunaan AI sangat meningkatkan kualitas pekerjaannya. Jadi yang sebelumnya mungkin mereka kurang yakin dengan kualitas pekerjaannya, dengan dibantu keterangan dari AI yang didapatkan oleh pekerja, mereka merasa sangat meningkatkan kualitas pekerjaannya, dan 33% menyatakan adanya peningkatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di kemudian slide selanjutnya Mas Oki. Kerja itu juga berpengaruh pada pengambilan keputusan. 50% merasa AI itu membantu dalam pengambilan keputusan dalam proses untuk karena 33,% bisa atau responder berpikir bahwa AI sangat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Sedangkan 16,7% responden merasa AI tidak mempercepat proses pengambilan selanjutnya. AI juga berpengaruh terhadap pengurangan beban kerja. Dengan data 50% responden merasa AI sangat mengurangi beban kerja, 33% responden merasa AI cukup mengurangi beban kerja, dan misalnya 12,7% responden merasa AI tidak memiliki dampak yang signifikan untuk mereka dalam mengurangi beban kerja. Selanjutnya, selain dari hasil pekerjaan dan juga produktivitas, ada juga pengaruh AI terhadap kolaborasi antar tim atau interaksi kerja. Untuk kolaborasi tim sendiri, responden menyatakan bahwa 50% AI itu cukup berdampak karena dengan adanya AI, diskusi yang tadi dilakukan secara fisikal gitu dengan sesama anggota tim bisa dilakukan satu direksi dengan AI, sehingga lumayan memiliki dampak terhadap kolaborasi tim. 33% responden merasa bahwa dampak AI tidak terlalu signifikan sehingga tidak begitu terasa di kolaborasi tim mereka. Sedangkan 16,7% responden merasa bahwa AI ini tidak memiliki dampak terhadap kolaborasi tim. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Budi. Ya, terima kasih untuk Mbak Dian. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan.
Selanjutnya adalah dampak terhadap interaksi sosial. Indikasi bahwa penggunaan AI juga dapat mengurangi tingkat interaksi antar tim. Dari hasil penelitian, sebanyak responden 66,7% mayoritas merasakan adanya penurunan interaksi sosial, yaitu yang dapat mengurangi keterlibatan dan koneksi antar anggota tim. Meskipun demikian, ada juga yang merasakan bahwa AI tidak mengubah budaya di tempat kerja, yaitu sebesar 66,7%. Namun sebagian kecil responden yang merasakan bahwa AI telah membawa perubahan dalam budaya kerja organisasi. Jadi secara keseluruhan bahwa 86,64% responden setuju bahwa AI memiliki dampak baik terhadap lingkungan kerja dan produktivitas. Dari simpulan bisa disampaikan bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan mempengaruhi produktivitas dalam lingkungan kerja, terutama industri jasa. Beberapa industri jasa yang secara masif menerapkan AI adalah sektor perbankan, kesehatan, e-commerce, tourism, dan perhotelan. Peran AI mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi seiring dengan perkembangan bisnis yang dituntut untuk meningkatkan pelayanan dalam proses bisnisnya dan respon cepat dalam skala data yang semakin kompleks. Dengan integrasi AI yang efektif, interaksi karyawan menjadi sederhana, peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. Perusahaan harus memiliki sumber daya yang memiliki keahlian untuk pemanfaatan teknologi AI yang efektif. Ya, ini merupakan akhir dari slide kelompok kami dari kelompok 7. Jadi kira-kira untuk presentasi dari kelompok kami sekian. Terima kasih atas perhatiannya.